sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas presentasi tentang bab 3. Sebelumnya, perkenalkan diri kelompok kami. Saya Farus Putra, nomor absen 10. Saya Kevin Aditya Tirta Wijaya, nomor absen 13. Saya Aisyah Muzara, nomor absen 2. Saya Safirani Maturli, absen 28. Saya Salsa Zul Asmi, nomor absen 30. Dan saya Salazara Sasafira, absen 31. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 15 Desember 1955, memilih anggota DPR dan konstituen atau Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956, konstituen dilantik dengan tugas utama yaitu merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Salah satu alasan UUDS 1950 perlu untuk diganti ialah karena pada masa itu kerap kali terjadi penggantian kabinet yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam bidang politik. Pada tanggal 3 Juni 1959, konstituen mengadakan reses atau masa istirahat selamanya. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua PNI Suwiryo mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno agar mendekretkan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituen. Akhirnya, pada hari Minggu 15 Juli 1959 pada pukul 17.00, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Yang pertama ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 15 Desember 1955, memilih anggota DPR dan konstituen atau Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956, konstituen dilantik dengan tugas utama yaitu merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Salah satu alasan UUDS 1950 perlu untuk diganti ialah karena pada masa itu kerap kali terjadi penggantian kabinet yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam bidang politik. Pada tanggal 3 Juni 1959, konstituen mengadakan reses atau masa istirahat selamanya. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua PNI Suwiryo mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno agar mendekretkan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituen. Akhirnya, pada hari Minggu 15 Juli 1959 pada pukul 17.00, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ini merupakan gambar dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi pertama ada pembubaran konstituen, yang kedua tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, yang ketiga ada pembentukan MPRS dan DPAS, yang keempat dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang kelima sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden sebagai upaya menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Berlakunya Dekret Presiden ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Yang pertama, ada sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, ada memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara. Yang ketiga, ada merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tertinggi negara berupa DPAS. Selanjutnya, ada sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, ada memberi kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama ada pembentukan MPRS, yang kedua ada pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, yang ketiga ada pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, yang keempat ada pembentukan Front Nasional, dan yang kelima ada pembentukan Kabinet Kerja.
Selanjutnya ada pembentukan MPRS. Presiden membentuk MPRS pada tanggal 5 Juli 1959 yang diketuai oleh Khairul Saleh. Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang pertama di Bandung yang menghasilkan 1. Ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Yang kedua ada ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1961 sampai 1969. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Tetapi pada kenyataannya, MPRS tunduk kepada presiden yang terlihat dari tindakan presiden dalam pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri 3 dan pengangkatan Wakil Ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai besar PNI, NU, dan PKI, serta Wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Yang kedua ada pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN pada tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Kemudian Presiden mengeluarkan penetapan yang menyatakan DPR dibubarkan dan sebagai gantinya Presiden membentuk DPR-GR. Peraturan maupun tata tertib DPR-GR ditentukan oleh Presiden. Akibatnya, DPR-GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Ketiga ada pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPA sementara dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 pada tanggal 22 Juli 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan terdiri dari 1 orang wakil ketua yaitu Ruslan Abdul Ghani, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Merdeka pada tanggal 15 Agustus 1959. Selanjutnya yang keempat ada pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1859. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatakan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya ada pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Isi Tri Program Kabinet Kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencukupi kebutuhan sandang pangan. Yang kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik atau Irian Barat. 3. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOC atau United Nations Operation for Congo. Yang nomor 2, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut To Build the World New, yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan organisasi PBB. Yang ketiga, ikut memprakarsai berdirinya GNB. Yang keempat, pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games keempat di Jakarta. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar atau mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa adalah membagi kekuasaan politik dunia menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Old Established Force atau ODFO adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme. Yang kedua, New Emerging Force atau NEFO
adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti-imperialis atau kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok NEVO. B. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, ada peta kekuatan politik nasional. Pada tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI yang berada di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh Angkatan Darat terutama nasional dengan dua teknik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama Angkatan Udara. Jadi, demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang ditandai dengan kekuasaan Soekarno yang tidak terbatas. Era demokrasi terpimpin ditandai dengan hadirnya PKI sebagai partai politik yang dominan pada tahun 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 dan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan hankam dan sosial politik. Kemudian, dengan menyongkong gagasan Masakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis atau penganut ideologi Pancasila dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. PKI memanfaatkan ajaran Masakom yang diciptakan Insinyur Soekarno. Dengan itu, PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik. Hal ini seperti apa yang diungkapkan DN Aidit bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipul. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan, ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal yang disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun, dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran, menurut Anhar Gonong pada tahun 2005. PKI pun melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. PKI pun juga melakukan berbagai upaya dan memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI yaitu Aidit, siapa setuju Masakom harus setuju Pancasila. Cara PKI menarik Soekarno yaitu dengan memasukkan strategi dalam yaitu membuat Soekarno menjadi percaya bahwa dengan bantuan PKI Indonesia dapat lebih maju dalam hal berpolitik di kancah internasional sehingga Indonesia tidak lagi menjadi negara rasis. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong Masakom pada tahun 1960 karena mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat. PKI juga mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, RGR, BPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPRR.
Kondisi tersebut mendorong pimpinan TNI Angkatan Darat yang berusaha untuk mengimbangi PKI dengan cara mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol PKI dalam kondisi ini. Upaya tersebut tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Jika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya Pimpinan TNI Angkatan Darat melarang terbitnya harian rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Kegiatan PKI di daerah juga dibekukan, namun tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Perda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa. Namun, pimpinan PKI menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Hal ini kemudian diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan di antara unsur di dalam negeri dengan cara musyawarah. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenali sebagai Deklarasi Bogor. Namun, PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dengan serangan politik terhadap Partai Morba dengan tuduhan memecah belah Persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. PKI merasa kedudukannya semakin kuat dan berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. PKI juga mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka memantahkan pembinasan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, seperti peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa Jenggol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat dilatar belakangi oleh perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda setelah KMP. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Upaya pembebasan Irian Barat. Pertama, perjuangan diplomasi. Yang kedua, konfrontasi ekonomi dan politik. Yang ketiga, konfrontasi militer. Diplomasi adalah upaya penyelesaian masalah dengan jalan damai. Adapun perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia antara lain. Yang pertama, perundingan bilateral yang dilakukan secara turut-berturut dari tahun 1950, 1952, dan 1954. Akan tetapi, Belanda tetap enggan menempati KMP. Yang kedua, pada tahun 1953, berupaya memasukkan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB. Namun, sampai 1957, usaha itu tidak berhasil, dikarenakan pemungutan suara pendukung Indonesia tidak mencapai 2/3 jumlah suara di sidang PBB. Oleh karena berbagai upaya diplomasi tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda. Konfrontasi politik dan ekonomi. Konfrontasi politik yang dilakukan oleh Indonesia, pertama, pada tahun 1956 membatalkan KMP secara sepihak sehingga secara otomatis membubarkan Uni Indonesia dan Belanda. Yang kedua, membentuk pemerintahan sementara Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1956. Yang ketiga,
mengambil alih semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Yang keempat, membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada tanggal 10 Februari 1958. Konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, membatalkan utang Indonesia kepada Belanda. Yang kedua, melarang maskapai penerbangan Belanda. Yang ketiga, memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda. Yang keempat, mengambil alih perusahaan Belanda di Indonesia. Yang kelima, memindahkan pasar komoditas Indonesia. Pada saat hubungan Indonesia dan Belanda memuncak, Presiden Soekarno berpidato pada sidang PBB pada tanggal 30 September 1960. Pidato itu yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Maksud dari judul tersebut ingin menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memperkeras sikapnya terhadap Belanda. Pidato Soekarno ini membawa dampak, yaitu dibukakan kembali masalah Irian Barat di forum PBB. Wakil Amerika Serikat di PBB mengusulkan agar Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat ke Indonesia melalui PBB maksimal 2 tahun. Dan Indonesia menyetujui usulan tersebut, namun meminta waktu dipersingkat. Sedangkan Belanda ingin membentuk negara di Papua. Keinginan dari Belanda ini membuat Presiden Soekarno menempuh cara yang lebih keras, yaitu konfrontasi militer. Konfrontasi militer ini merupakan upaya terakhir bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam rangka persiapan militer untuk merebut Irian Belanda melalui jalur konfrontasi militer, Indonesia berupaya mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, senjata diperbolehkan dari negara blok barat, khususnya Amerika, tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha pembelian senjata dialihkan ke Uni Soviet, yaitu blok timur. Pada bulan Desember 1960, Jenderal Nasution menolak ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelian senjata. Pada tahun 1961, Jenderal Nasution mengunjungi beberapa negara seperti India, Pakistan, Australia, Jerman, Prancis, dan Inggris untuk mendengar sikap jika terjadi perang antara Indonesia dan Belanda. Setelah itu, Jenderal Nasution mendapat kesimpulan bahwa negara-negara tersebut tidak memiliki keterikatan dalam bidang bantuan militer dan menekankan agar perang dihindari dan ada yang mendukung Belanda. Di pihak lain, Belanda mulai menyadari apabila Irian Barat tidak diserahkan segera kepada Indonesia, maka lawannya akan berusaha membebaskan Irian dengan kekuatan militer. Belanda tidak tinggal diam melihat persiapan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pada awalnya, mereka mengajukan protes ke PBB yang menuduh Indonesia telah melakukan agresi. Dan selanjutnya, Belanda memperkuat kedudukan Irian dengan mendatangkan bantuan dan mengizinkan kapal perairan Irian, diantaranya adalah kapal induk Karel Doorman. Puncak dari konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi pada saat IR Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Pada tanggal 19 Desember 1961 pada rapat besar di Yogyakarta. Adapun isi Trikora, pertama, gagalkan pembentukan negara boneka di Papua. Kedua, kibarkan sangsaka merah putih di Irian Barat. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Setelah Trikora dibacakan, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda pada tanggal 2 Januari 1962. Presiden mengeluarkan keputusan Kepres nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala Irian Barat dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Wakil Panglima 1 yaitu Kolonel Laut Subono. Wakil Panglima 2 yaitu Letnan Kolonel Udara Leowati Mena.
Kepala Staf Umum, yaitu Kolonel Ahmad Tahir. Adapun tahapan strategi yang digunakan untuk membebaskan Irian Barat oleh Mayor Jenderal Soeharto. 1. Tahap infiltrasi, yaitu menyusupkan pasukan TNI dan membentuk daerah de facto di Irian Barat, mengikut sertaan rakyat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. 2. Dan eksploitasi, yaitu melakukan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos penting yang menjadi pertahanan musuh. 3. Tahap konsolidasi, yaitu menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di Irian Barat. Pada awalnya, Belanda mencemooh persiapan Komando Mandala. Mereka mengira pasukan Indonesia tidak mungkin masuk ke wilayah Irian. Tetapi setelah ternyata bahwa operasi-operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil, maka Belanda bersedia untuk duduk dalam meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian Barat. Pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962 atas usul Ellsworth Bunker sebagai pihak penengah, maka Indonesia dan Belanda akan mengadakan perjanjian di kota New York, yang pada akhirnya perjanjian itu dikenal Perjanjian New York. Pada saat perjanjian New York, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, sedangkan Belanda diwakilkan Dr. Van Rooyen. Sedangkan S. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantara. Adapun isi perjanjian New York antara lain: pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat ke UNTA paling lambat 1 Oktober 1962. 2. Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia. 3. Tentara Belanda berangsur-angsur meninggalkan Irian Barat secara bertahap. 4. Pasukan Indonesia yang ada di Irian Barat di bawah naungan PBB. 5. Bendera Indonesia akan dikibarkan di samping bendera PBB sejak 31 Desember 1962. 6. UNTA atas nama PBB akan menyerahkan keseluruhan Irian Barat ke Indonesia paling lambat 1 Mei 1963. 7. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan PPRA, penentuan pendapat rakyat. Sesuai perjanjian New York, Indonesia harus menyelenggarakan PPRA. Akan tetapi, sayangnya Indonesia terjadi kekacauan politik, salah satunya munculnya gerakan G30 SPKI yang mengakibatkan Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Oleh karena itu, PPRA bisa dilaksanakan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. PPRA dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai 4 Agustus 1969 yang diatur oleh Brigjen Sarwo Edi Wibowo, diawasi perwakilan PBB Fernando Ortiz Sanz. Pada tanggal 19 November 1969, Fernando Ortiz Sanz membawa hasil PPRA ke sidang umum PBB ke-24 dan PBB menerima hasil PPRA karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Dan pada akhirnya, secara de facto dan de jure, Irian Barat resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Di sini pengertian konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal dengan sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan siapa aja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Tokoh yang terlibat yang pertama yang dari Malaysia adalah Abdul Rahman. Yang kedua dari Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang ketiga dari Singapura yaitu Lee Kuan Yew. Kemudian setelah tokoh, apa sih latar belakang tentang
konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Latar belakangnya yaitu keinginan Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian latar belakang yang kedua, Presiden Soekarno berang dan menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara sehingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. Kemudian upaya-upaya yang pertama di sini adalah konferensi Mapilindo. Yang kedua, meminta bantuan Sekretaris Jenderal PBB. Yang ketiga, pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand yang berusaha melakukan mediasi. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Bangkok. Cukup sekian saya menjelaskan tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Sebagai awal berlakunya hero ordering ekonomi. Hero ordering ekonomi adalah kondisi ekonomi atau keuangan yang ditinggalkan dari masa yang lama ke masa yang baru, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Insinyur Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain yang pertama adalah Depernas. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas utamanya adalah memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Selanjutnya ada Bapenas. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bapenas, yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno sendiri. Tugas Bapenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai mandataris untuk MRS. Yang ketiga ada Sanering. Kebijakan Sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kebijakan Sanering contohnya yaitu dari uang yang nilainya Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagai simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian yang lembaran Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.
Kebijakan snaring kembali dilakukan pada tahun 1965 dengan menjadikan uang Rp1.000 menjadi Rp1. Akibatnya, bukannya berkurang, inflasi malah makin parah. Indonesia mengalami hiperinflasi pada tahun 1963 sampai 1965. Inflasi mencapai 600% pada tahun 1965. Yang selanjutnya ada deklarasi ekonomi. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada tanggal 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON yang berisi 14 peraturan pokok. DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Namun, DEKON ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh yang pertama, tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar $400 juta. Yang kedua, perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik. Yang ketiga, konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestis politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200–300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 diganti dengan Rp100. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Triturah.